kalaupun nggak pintar dia, tapi ada adabnya, kita lebih senang gitu kan, daripada pintar pun dia. Sekarang anak-anak itu jauh lebih pintar, karena memang kadang kita belum tahu, orang itu udah tahu gitu kan, tapi akhlaknya ini loh udah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahlusna Space. Kembali lagi di podcast Ahlusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan dan kisah inspirasi. Masih bersama saya Miss Era yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya bersama tamu kita yang spesial juga, sosok yang sangat luar biasa. Karena ibu ini adalah salah satu orang tua murid PAUD di Al-Husna Padang Sidimpuan, dan ibu ini juga sebagai tenaga pendidik ya, pernah bergabung menjadi seorang guru dan juga sebagai ya guru privat. Nah, jadi ikuti keseruan kita pada hari ini karena kita akan ngobrol tentang dunia anak, parenting dan juga sebagai orang tua di zaman sekarang. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo. Iya Ibu, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, bisa nggak Bu diceritain sedikit keseharian Ibu saat ini? Kalau saat ini ya mengikuti ibu rumah tangga lah ya. Kesibukannya, kerempongannya mulai dari pagi hari sampai sore kan, apalagi sekarang ini saya udah membuka les privat di rumah. Jadi harus bisa membagi waktu. Belum lagi sekarang kan udah punya anak dua. Nah, jadi kalau pagi itu biasa mengurus rumah, masak ya kan semuanya. Kemudian kalau di siang hari nanti ada les di jam 2 siang dan ada juga di jam 4 sore. Kalau di jam 4 sore itu saya yang ke rumah. Oh, gitu. Yang ke rumah. Itu Bu setiap harinya, mulai dari Senin sampai Sabtu atau berjadwal? Iya. Yang untuk siang, yang jam 2 siang itu di Senin, Selasa, Rabu. Yang jam 4 sore itu di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wow. Ya, Selasanya aja yang libur. Sibuk Ibu Selasa libur Ibu. Selasa dan hari Minggu lah ya Bu. Selasa Minggu lah di rumah. Oke Bu. Nah, ini kan Bu, Ibu pernah cerita kalau Ibu pernah bergabung di salah satu sekolah ya kan Bu. Nah, gimana Ibu rasanya menjalani dua peran sekaligus, menjadi seorang guru dan juga di guru ini di tingkat SD Bu. Iya. Kemarin ya Bu, di tingkat SD dan juga menjalani peran sebagai orang tua ya kan Bu. Gimana ya, memang ada ribetnya lah ya, super sibuk. Super sibuknya karena di sekolah itu kan kita itu berangkat dari rumah dari jam 6 karena ada jadwal untuk antar jemput. Jadi nanti jemput siswa di jam 6 saya sudah berangkat gitu kan, anak udah ditinggal. Iya. Waktu itu anak masih bayi lah, masih umur 2 bulan. Udah masuk kerja lagi kan, dari jam 6 itu udah berangkat, berarti sebelum jam 6 itu sudah selesai masak ya kan, udah selesai masak, kemudian antar anak ke rumah opung, kemudian waktu itu dia dijaga sama baunya Arafani. Iya. Jadi pulangnya nanti jam 4 karena pulang sekolah jam 3 ada jadwal antar jemput ya kan Bu. Ya begitulah kesehariannya. Jadi super sibuk. Waktu itu memang ribet lah ya, karena masih bayi, masih awal punya anak ya kan, masih awal berumah tangga, masih beda sama waktu gadis. Kalau waktu gadis kita kan masih enjoy, mau apa gitu bebas kan, bebas kemana-mana gitu. Kalau udah kerja belum lagi harus mikirin rumah, mikirin anak gitu. Jadi harus pagi-pagi kita lah membagi waktu. Masya Allah, luar biasa. Nah ini Bu, di zaman sekarang kan Bu, di zaman era digital ya kan Bu, pastinya semua anak-anak tidak terlepas dengan gadget, sosmed dan semuanya lah Ibu. Gimana menurut Ibu tantangan mendidik anak di era digital ini Bu? Tantangannya mungkin untuk pembagian waktunya lah ya. Karena kita juga nggak bisa melarang anak kita sepenuhnya untuk
tidak ikut dengan yang digital ini kan, Iya. karena semua rata-rata ya dibilang anak-anak udah bisa lah Sudah ya, dari kadang saya akui gitu, dari bayi aja udah saya kenalin gitu kan. Memang kadang ada sih salah kita orang tua ini gitu kan, dari awal udah memperkenalkannya, tapi gimana gitu kan. Nah, tapi di lain sisi gitu kita harus bisa membagi waktunya gitu. Kemudian harus ada pendampingan. Kalau saya ya itu harus ada pendampingannya. Kita tahu konten apa yang dilihat dia. Sekarang kan ada konten tapi anak-anak dia konten yang tapi isinya apa gitu kan. Jadi harus bisa kita memilihnya sesuai umur anak kita lah. Jadi misalnya kalau masih bayi kan ada video untuk bayi, misalnya untuk hewan warna gitu. Jadi animasi ya kan. Jadi untuk pembagian waktunya lah. Tantangannya sih Pak ya, kadang kita juga takut kan, kita pengaruh gitu kan, pengaruh sama kadang dari bahasanya juga, itu kan bahasa gitu kan. Kadang kita mikirnya di usia dia itu belum seharusnya dia ngomong gitu, belum harusnya dia bicara gitu kan. Tapi karena ini dia gadget inilah, dia udah bisa lah. Kadang belum nyampe nya ke situ pemahaman dia kalau kita rasa gitu kan. Tapi udah bisa dia bicara tentang gitulah gitu kan. Yang seharusnya itu jadi bahasa anak orang-orang dewasa ya kan. Waktu itu kita dulu ya, kalau kita didikan kita di zaman dulu itu nggak ada yang gitu kan ya. Kayak udah SD itu kita masih masak-masak, masih apa gitu kan, main di luar. Kalau anak sekarang saya ya, yang saya alami itu kayak anak saya itu udah tahu istilah berpacaran gitu, dia udah tahu kasih sayang dia yang sampai gitu kan. Jadi harus pintar-pintar kita lah sebagai orang tua ini untuk membatasinya. Iya betul. Bahkan bahasa gaul juga lebih mengerti anak-anak ya daripada kita sendiri. Ya Bu. Jadi Ibu sendiri punya punya waktu di rumah kayak Sabtu Minggu aja main gadgetnya gitu atau gimana Ibu di rumah? Kalau saya memang udah saya tetapkan dia sekolah lah, dia kan udah masuk PAUD. Itu main gadgetnya itu di hari libur, di hari Minggu. Kadang dia udah nuntut di hari Sabtu, biasa kan libur jadi di hari Sabtu pulang sekolah dia udah main gadget. Jadi kadang di hari sekolah masih mau itu ngintip itu masih mau itu. Tapi ya kita lah harus, karena memang waktu saya di rumah gitu kan, jadi banyak waktu saya di rumah. Setelah itu masih saya dampingi, sering ini waktu sekolah loh Kak. Jadi dia alhamdulillah bisa lah. Paham lah. Oke Bu. Jadi karena anak-anak udah dekat sama screen time lah ya kan Bu, dengan layar HP ini. Menurut Ibu itu jadi musuh atau bisa jadi teman belajar anak-anak ini? Itu sih tergantung kita ya. Kalau bisa juga jadi musuh, bisa jadi teman. Karena memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Yang bisa jadi musuh itu kalau memang kita nggak mendampinginya, anak terlalu lama bermain gadget ini bisa mengurangi konsentrasinya belajar, jadi emosinya makin apa kan. Kadang anak-anak ini kita minta pun dia tuh marah tantrum gitu kan, tantrum dia. Jadi kalau saya sih kan kadang saya dampingi yang main gadget ini, kayak kita lah sebagai orang tua harus bisa mendampinginya. Misalnya kita tanya nonton apa, ini lihat apa gitu kan. Kalau misalnya dia udah mengarah ke konten-konten yang negatif, itu nggak boleh, itu punya dewasa itu. Kadang kayak mama itu yang kayak gitu kan, saya gitu kan. Jadi diganti apanya, ayo deh kita cerita ini. Kayak adiknya sekarang yang lebih lama lah main HP kan, karena udah sekolah. Adiknya masih umur 2 tahun setengah ini, tapi udah bisa lah gitu kan. Jadi kalau dia nanti saya bukain untuk cerita hewan, jadi kan serigala dan domba gitu. Jadi kayak warna-warna. Untuk sosial media yang Ibu kasih apa Bu? YouTube aja Bu? YouTube aja Ibu, nonton animasi dan yang lainnya Ibu? Iya, kalau kakaknya TikTok. Oh iya Ibu, ada zaman sekarang memang. Tapi sekarang udah lebih alay daripada mamanya. Lebih bisa bermain TikTok ya Bu? Iya betul. Oke baik Bu, tadi di awal Ibu udah cerita kalau Ibu udah kesibukannya ya mengisi les privat kan Bu di rumah ataupun
pergi ke rumah Iya. muridnya ya kan Bu? Nah, kira-kira sejak kapan Ibu memulai les privat dan apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti itu Ibu? Kalau sejak mulainya setelah berumah tangga, baru-baru inilah ya. Tapi kalau memang les privat ini dari selesai SMA itu udah mulai saya, karena memang saya orangnya yang suka dengan anak-anak gitu kan, suka dengan awalnya itu dengan anak-anak tetangga gitu kan. Jadi kadang mamanya mengeluh gitu kan, ini siapa apa sekali. Karena memang kalau kita orang tua ini nggak bisa ngajari anak ya kan. Iya. Saya memang akui juga gitu. Iya, memang harus orang lain ya kan? Harus orang lain, beda itu. Jadi banyak lah tetangga-tetangga itu yang komplain lah dia nggak bisa ngajarin anaknya gitu kan. Baru ya udah sini sama Kak Leli lah gitu. Leli dipanggil, kalau di rumah saya dipanggil Leli gitu kan. Udah sama Kak Leli aja belajarnya gitu. Jadi ketagihan enak gitu, dapat cuan juga ya kan, bisa untuk jajan untuk apa itu. Jadi kemudian kuliah berhenti. Ini jadi ceritanya nyambung apa gitu ya kan. Jadi waktu kuliah itu berhenti. Jadi setelah kuliah kembali lagi ke, saya kan tinggalnya di Panjungan. Oh, Ibu asli Panjungan? Iya, asli Panjungan. Dulu sudah kuliah di sini Sidimpuan. Udah lah, berhenti lah yang privat ini. Kemudian selesai kuliah, belum dapat kerja gitu kan. Jadi coba lagi, belajar lagi gitu kan. Waktu itu saya yang ke rumahnya. Kemudian udah adalah rezekinya masuk ke SD di sana kan, SD negeri. Jadi memang ini SD-nya juga SD yang lumayan bagus lah di dalam kategori bagus lah di Panjabungan itu kan, SD percontohan. Jadi di situ memang diwajibkan ya, bisa bilang diwajibkan itu 3 bulan itu udah bisa calistung. Ya, jadi memang kita di sana itu ada programnya 3 bulan bisa calistung. Jadi kalau belajar ini kan nggak bisa di sekolah aja. Jadi memang harus ada di rumah, harus ada peran orang tua gitu kan. Ya kembali ke tadi, orang tua ini rata-rata orang tua yang sibuk dengan yang kerja, yang punya kantor gitu kan. Jadi banyak yang ngeluh nggak bisa ngajari anaknya gitu. Jadi minta lagi biar les gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu itu saya masih honor komite lah ya, masih besar gaji 400-an lah, masih sekali 3 bulan. Karena dari dana bos kan. Jadi alhamdulillah semakin bulan semakin apa gitu udah makin banyak anak lesnya. Jadi kita itu istilahnya gaji itu udah bukan nggak diharapkan ya, udah nggak terlalu dipikirkan lah gaji bulanannya itu, karena kita udah dapat dari yang privat ini. Gitu. Jadi setelah menikah berhenti lagi. Setelah menikah kemudian masuk lagi ke sekolah lagi kan. Di situ karena full waktunya, karena apalagi kita masih baru-baru gitu kan, masih untuk fokus keluarga lah gitu kan, jadi berhenti. Kemudian apalagi ini udah dianugerahkan anak gitu kan, masih sibuk dengan keluarga lah gitu. Jadi sekarang ini karena yang nomor 2 itu udah 2,5 tahun, udah bisa lah ditinggal di apa gitu kan, tinggal sama orang lain pun udah bisa gitu kan. Jadi dilanjut lagi, coba lagi, alhamdulillah ada rezekinya gitu. Wow, luar biasa Ibu, mulai dari anak gadis ya Bu? Dari gadis sudah memang, karena memang gimana ya, mungkin basicnya memang di situ gitu. Karena ya basicnya saya tuh memang basicnya ada di dunia anak-anak. Ibu berarti memang keguruan? Keguruan PGSD Bu? Enggak, pendidikan matematika. Wow, matematika. Oh, pendidikan matematika. Oke Bu. Nah, kira-kira apa menurut Ibu metode belajar yang paling efektif untuk anak-anak, ya anak-anak TK atau anak-anak SD dan gitu? Kalau metode belajar itu ya, gimana ya, kita tuh harus bisa paham, menurut saya ya, itu kita harus paham anaknya maunya tipikal yang gimana. Ada anak itu yang dia belajarnya dia harus fokus melihatnya. Visual berarti dia Ibu? Iya. Dia harus visual itu, dia fokus melihatnya. Jadi kita harus bisa memang memahami
anak-anak ini si A maunya yang kayak mana, si B mau yang kayak mana. Jadi memang kalau memang saya waktu bekerja juga di kelas 1 kan, memang dunianya riuh gitu ya kan. Jadi memang harus kita tahu dulu gimana anak si A ini maunya kayak mana gitu kan. Jadi kemudian saya lebih banyak kasih metode yang apa ya, kadang kayak membaca itu pakai kartu huruf gitu, yang nggak membosankan lah untuk anak-anak gitu. Yang gimana biar lebih menarik lah untuk anak-anak. Pakai media lagi buat Pakai media gitu. supaya lebih menarik. Oh, insyaallah. Iya Ibu. Nah, gimana? Apa kira-kira Ibu perbedaan cara mengajar zaman sekarang dibanding dulu Ibu? Iya. Kalau sekarang itu kan udah zaman digital lah Digital, ya, digital. Jadi kalau zaman dulu itu memang informasi itu siswa itu taunya hanya dari guru gitu kan. Tapi kalau anak-anak sekarang itu udah bisa akses internet gitu kan, udah lebih cepat orang ini kadang Dapat orang itu info. dapat infonya lebih cepat gitu. Itu sih kalau apanya ya. Iya. Lebih besar terlihat dari karena canggihnya zaman ya kan Ibu? Iya. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu gimana cara menjaga anak supaya tetap semangat belajar Ibu, tapi tanpa merasa tertekan mereka? Kalau saya sih ya di rumah Rafani itu kalau mau belajar itu memang harus kita buat disiplin waktunya, kapan dia harus belajar gitu kan. Jadi kalau saya lah ya di rumah untuk Rafani itu dia pulang sekolah tidur siang, jadi kalau bangun tidur siang dia nanti ikut les privat sama saya kan, baru kemudian gimana ya, kita itu nggak bisa memaksakan anak itu belajarnya harus yang kita mau, enggak gitu kan. Jadi kita lihat juga mood dia. Mood anak ini berbeda-beda setiap hari, jadi kadang dia moodnya yang gimana gitu kan. Jadi nanti dibuat belajar misalnya entah udah 20 menit belajar itu, terus entah makan dulu, dia suka jajan gitu kan, jadi ada itu jajanan dia lah istirahat dulu, udah istirahat lanjut lagi, misalnya nanti dia menulis gitu. Jadi kita tuh harus tahu moodnya anak-anak dulu kayak mana kan, harus memang ada disiplin waktunya lah, rutinnya. Jangan misalnya hari ini belajar besok enggak gitu kan. Kadang juga kita sebagai orang ibu ini karena udah capek kadang di rumah, malas mau ngajarnya juga ya kan. Nah yang ada kadang emosi kita pun mau dilimpahkan sama anak gitu kan. Jadi kalau belajar ini pun kalau menurut saya ya, jangan kita itu udah belajar dulu, kita itu hanya menyuruh gitu kan, nggak ada peran kita. Walaupun hanya sebentar, kita tuh harus udah pakai mana pelajarannya, semalam kita belajar apa gitu kan, sekarang kita belajar ini dulu yuk. Nah kalau misalnya dia udah bosan menulis, kita cerita dulu gitu, biar lebih senang lah dia yang belajar itu, biar nggak merasa tertekan, nggak beban rasa dia yang belajar itu kan. Jadi memang dari kecil udah harus sih kita ajarin anak kita ini harus ada rutinnya belajar di rumah. Iya betul Bu. Pernah nggak Ibu menghadapi anak-anak yang susah fokus Ibu, terlalu aktif, hiperaktif kemana-mana? Kira-kira apa Ibu cara mengatasinya? Itu selalu ada sih ya, anak yang tipe yang kayak gitu selalu ada yang kita hadapi gitu. Kadang memang kita itu ada itu masa capek kan, udah gimana lah ya anak ini dibuat, mau kayak mana lagi ku buat ya anak ini gitu kan. Kadang memang kawannya juga udah misalnya lah membaca gitu kan, anak ini yang misalnya anak sekelompok ini udah bisa gitu kan, ada dia yang fokusnya memang nggak apa itu tadi, kita itu harus bisa memahami anak ini maunya yang kayak mana gitu kan. Jadi memang ada tipe anak-anak ini harus yang aktif, misalnya kita main game, kalau udah main game gitu belajar atau belajar di luar ruangan gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke Rafani dulu ya Bu. Rafani sekarang kan Bu PAUD di TK Al-Husna kan Bu. Nah, kira-kira apa alasan Ibu kenapa kemarin terpikir untuk memilih TK Al-Husna? Awalnya sih ya untuk Rafani ini
itu tadi era digital ini, Iya. dia tuh di rumah selalu main HP gitu, karena memang kakak-kakaknya juga gitu kan, yang sepupu-sepupu dia lah gitu kan. Jadi udahlah, walaupun masih PAUD gitu, untuk PAUD disekolahkan aja lah gitu kan, disekolahkan aja lah Kak Fani gitu kan. Baru awalnya itu dia menolak gitu untuk sekolah, karena dia memang udah enak yang main gadget ini kan. Jadi itu saya bilang, kalau nggak mau jadi orang yang hebat, nggak usah sekolah, main aja kita, nggak apa-apa, bilang gitu kan. Baru kakak mau jadi orang hebat atau enggak? Baru mau jadi orang hebat. Jadi pilih-pilihlah sekolah di sini kan, karena memang kita dari pengajar gitu kan. Jadi memang tanya lah, karena memang dia kan masih PAUD. Waktu itu target saya itu PAUD-nya masih namanya masih PAUD, masih dunia bermain kan, nggak terlalu, nggak usah pun bisa dia membaca apa berhitung kayak yang TK udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi kenapa milih Al Husna? Karena memang itu udah saya lihat di medsos gitu kan. Saya tanya nanti gimana kalau PAUD-nya belajarnya gimana gitu kan. Jadi memang di Al Husna klubnya itu jawaban dari misi itu memang mungkin kayak gitulah, benar jodohnya di situ gitu kan. Memang klubnya di situ, jawabannya memang itu waktu itu kalau nggak saya ingat, salah ingat lah ya, saya itu misinya bilang itu pasti beda Kak PAUD sama TK. Kalau PAUD-nya kita itu lebih banyak bermainnya, belajar pun nanti sambil bermain, sambil apa gitu kan. Jadi nggak terlalu fokus, tapi ada juga ya Kak pembelajarannya gitu kan. Jadi memang saya gimana ya, tambah lagi ada tetangga yang udah daftar duluan ke sini kan. Jadi dia ngajak, ayolah daftar ke Al Husna gitu kan. Dia udah daftar ke Al Husna. Terus inilah, tengoklah di Al Husna, dikasihnya loh ininya itu, waktu itu memang dikasih silabus gitu ya, jadwal untuk 1 tahun ya, udah dikasih. Iya gitu, karena memang di sekolah saya pun memang kayak gitu kan. Jadi rasanya memang kayak gini, memang harus kayak gini gitu kan. Harus memang kayak gini itu, makanya daftar ke sini. Ibu awalnya mungkin berpikir kayak nggak apa-apa lah bermain karena PAUD kan Ibu, tapi ternyata luar biasa membaca pun nggak bisa. Alhamdulillah, mungkin karena hebatnya misnya lah di sini ya kan. Jadi saya pun nggak salah pilih gitu kan, nggak salah pilih di Al Husna. Karena awalnya memang daripada main HP di rumah, biarlah dia PAUD gitu kan. Apalagi kemarin ada bonus untuk bimbel di Al Husna kan. Jadi memang dia alhamdulillah orangnya cepat juga nangkap gitu kan. Kalau sama saya gimana ya, paling dibawa belajar gitu kan. Kalau memang kita orang tua ini susah ngajari anak sendiri gitu kan. Tapi memang karena hebatnya lah mis-misnya. Masya Allah. Kan Ibu ini di TK kita ada pelajaran bahasa Inggrisnya kan Bu khusus. Nah itu dia Bu, spesialnya memang Bu di TK ini yang ngajari bahasa Inggris itu langsung kantor bahasa Inggrisnya kan Ibu. Saya tuh Bu kemarin guru bahasa Inggrisnya Rafani kan Bu. Nah pas pertama kali di kelasnya Rafani kan Bu, masih awal Rafani langsung udah bisa mengikuti bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris kan Ibu, bukan bahasa Indonesia gitu. Kayak keren menurut saya kan Ibu si Rafani ini. Jadi gimana menurut Ibu peran ya bahasa Inggris lah Bu? Udah diajarin padahal masih PAUD, kayak Rafani kan Bu, padahal masih PAUD tapi udah diajarin bahasa Inggris. Gimana menurut Ibu? Kalau saya sih sangat setuju sih dengan bahasa Inggris ini kan, belajar bahasa Inggris ini. Karena memang gimana ya, saya akui memang saya kesulitan bahasa Inggris ini gitu kan. Karena memang dulu nggak terlalu difokuskan lah ya bahasa Inggris ini kan. Tapi memang saya akui nanti kan setiap pulang sekolah, Rafani pulang sekolah itu pasti belajar di rumah kan. Jadi kalau bahasa Inggris ini memang saya akui saya susah untuk ngajarinya kan. Jadi itu tadi dukungan dari digital ini, gadget ini kan, tadi udah saya bilang bisa jadi musuh, bisa jadi teman belajar ya. Jadi karena memang mamanya susah untuk ngajarinya, udah diputar video yang bahasa Inggris kan, anggota tubuh itu kan, tubuh. Jadi belajarnya kita sama-sama belajar dari YouTube. Gitu. Belajar dari YouTube, dari sekolah juga belajar kan dulu. Kan pelajarannya dari sekolah, jadi karena kurang bisa mamanya mengucapinnya, jadi kita putar di YouTube. Gitu. Oh, Masya Allah. Berarti menurut Ibu itu penting Bu? Iya, sangat penting. Dari usia dini udah belajar bahasa Inggris? Iya.
Penting ya, Bu? Nah, penting. Oke. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan atau harapan untuk khususnya kepada tentor-tentor di TK, Ibu? Ini untuk tentornya ya. Yang di tentornya dulu, Ibu. Kalau untuk tentornya udah alhamdulillah udah luar biasa lah ya. Udah luar biasa untuk mendidik anak-anak kita. Kalau harapannya apa ya? Sebenarnya udah sempurna. Oh, Masya Allah. Udah sempurna, udah jauh lah istilahnya, udah jauh lebih udah di atas. Gimana ya bilangnya? Udah lebih baik, udah. Berarti cuman harapannya lebih fokus aja gitu loh. Kadang memang kita ada itu sisi lalainya sedikit. Namanya kita manusia ya kan, lebih memperhatikan anak-anak di bus aja sih. Iya, kalau di bus, kalau semuanya udah alhamdulillah udah luar biasa kali lah kalau tentor di Al Husna. Istilahnya saya nggak nyesal lah masuk Al Husna, masuk keluar ke Al Husna. Berarti intinya ya harus tetap konsisten lah ya kan, Iya. Bu? Konsisten. Oke. Nah, terakhir nih Bu, apa kira-kira harapan Ibu untuk TK Al Husna Padang Sidimpuan? Untuk TK Al Husna Padang Sidimpuan semoga berjaya selalu. Amin. Muridnya semakin banyak, semakin dikenal di mana-mana. Mungkin nggak di Sidimpuan aja dikenal ya. Mungkin di luar Sidimpuan pun boleh lah dikenal Al Husna. Amin. Ibu ada lagi yang Ibu sampaikan? Selesai untuk terakhir mungkin Ibu atau ada? Hidup ini jangan pernah lelah, walaupun hanya sedetik kita harus selalu berjuang. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, cerita pengalamannya sebagai guru ya kan Bu, tentang dunia anak dan juga perkembangan anak di zaman sekarang. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah setia mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe semua platform sosial media Al Husna Course Padang Sidimpuan, YouTube Al Husna Course Padang Sidimpuan, Instagram Al Husna_Course Padang Sidimpuan, dan Facebook Al Husna Course Padang Sidimpuan. Nantikan episode selanjutnya. Bye bye.